Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Febrianti. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi aljabar. Nah, dalam limit fungsi aljabar, jika kita mensubstitusikan langsung nilai dari X atau X mendekati A dan kita mendapatkan hasil tertentu, maka itu merupakan hasil akhir dari limit fungsi aljabar. Namun, jika kita mensubstitusikan langsung nilai dari X atau X mendekati A dan tidak mendapatkan hasil tertentu, malah mendapatkan hasil yang tak terdefinisi atau tak tentu, maka kita harus menggunakan cara atau rumus lain. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan menggunakan rumus pemfaktoran. Dalam limit fungsi aljabar, jika kita menggunakan rumus pemfaktoran, maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu persamaan dalam soal. Nah, jika kita selesai memfaktorkan persamaan dalam soal dan sampai ke tahap tertentu, kita akan mensubstitusikan nilai X atau X mendekati A ke dalam persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan menuju ke contoh soal. Oke, pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan contoh soal. Contoh soal yang akan kita ambil adalah mengenai jika kita mensubstitusikan langsung dan mendapatkan hasil tertentu. Contohnya, limit X mendekati 2 dengan persamaan 2X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. X mendekati 2 atau X sama dengan 2, nilai dari X kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi 2X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Masukkan nilai X ke dalam persamaannya. 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 tambah 1. 2 yang dalam kurung merupakan nilai dari X. Kita selesaikan. Oke, contoh substitusi langsung. Setelah kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan, dia akan mendapatkan hasil tertentu dan merupakan hasil akhir dari contoh soal limit X mendekati 2 sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Tapi jika kita substitusi langsung dan tidak mendapatkan hasil tertentu, maka kita harus menggunakan cara lain. Contoh, limit X mendekati 2 dengan persamaan X kuadrat ditambah 8X dikurang 20 diper dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Kita akan buktikan apakah jika kita substitusi langsung dia akan mendapatkan hasil tertentu atau tak tentu. Kita coba ya. Masukkan nilai X ke dalam persamaan. Jadi, X kuadrat ditambah 8X kurang 20 diper X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Masukkan nilai X. 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 dikurang 20 diper 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 tambah 6. Kita selesaikan. Nol merupakan hasil tak tentu. Nah, dalam percataan 0 per 0 sama dengan 0 ini kita akan buktikan. Jika ada yang mengatakan bahwa 0 per 0 sama dengan 0, pernyataan tersebut benar karena 0 sama dengan 0 kali 0. Jadi 0 dalam hasil kali ini adalah karena hasil dari substitusi langsung menghasilkan tak tentu, maka kita harus menggunakan cara lain. Salah satu cara yang akan kita gunakan adalah rumus pemfaktoran.
Rumus pemfaktoran. Kita masukkan soal. Limit X mendekati 2 dengan persamaan X kuadrat ditambah 8X dikurang 20 diper dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Sebelum mensubstitusi langsung, kita faktorkan dulu persamaannya. Faktor dari X kuadrat ditambah 8X kurang 20 adalah X ditambah 10 X dikurang 2. Sedangkan faktor dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 adalah X dikurang 3 X dikurang 2. Maka yang tersisa adalah, karena X kurang 2 diper X kurang 2 menghasilkan 1, maka dia habis. Yang tersisa tinggal X ditambah 10 diper dengan X kurang 3. Setelah sampai ke tahap ini, baru kita substitusi nilai X. Substitusi nilai X ke dalam persamaan yang telah kita dapat setelah pemfaktoran. Masukkan nilai X. 2 ditambah 10 diper 2 dikurang 3. Maka kita akan menghasilkan hasil tertentu. 2 ditambah 10 adalah 12, diper dengan 2 kurang 3 minus 1. Hasil dari 12 per minus 1 adalah minus 12. Dan minus 12 merupakan hasil tertentu. Dan merupakan hasil akhir dari soal limit X mendekati 2 dengan persamaan X kuadrat ditambah 8X kurang 20 diper dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 5. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai materi limit fungsi aljabar. Lebih dan kurangnya pembahasan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang soal dari persamaan matris. Soalnya itu seperti yang tertera pada buku berikut. Matris A dengan ordo 2x2, yaitu 3, 6x tambah 2y, kemudian 2x tambah 4y, dan kemudian 2. Pada matris B sama juga dengan ordo 2x2. Pertama 4, kemudian 11, 2, dan 5. Pertanyaan itu, jika A sama dengan B, maka tentukan nilai dari X tambah Y. Mula-mula kita menentukan dulu persamaan 1 dan 2-nya. Persamaan satunya itu 6X tambah 2Y sama dengan 11. Mengapa 11? Karena 11 memiliki posisi yang sama dengan 6X tambah 2Y. Persamaan keduanya 2X tambah 4Y sama dengan 2. 2 juga begitu karena mempunyai posisi yang sama dengan 2X tambah 4Y. Di sini kita akan menghilangkan nilai Y. Caranya sebagai berikut. Di sini nih dikalikan 2 dan kalikan 1. 2 kali 6 sama dengan 12X. 2 kali 2Y sama dengan 4Y. 2 kali 11 sama dengan 22. Di sini tetap sama karena sama-sama dikalikan 1. Berarti 4Y sama dengan 2. Untuk menghilangkan nilai Y, maka kita akan menguranginya. Nah, 12X kurang 2 dengan 10X. Di sini habis, kan sama-sama 4 kurang 4.
Dan di sini 22 dikurang 2 sama dengan 20. Di sini kita melakukan perpindahan ruas, yaitu X sama dengan 20 per 10. X sama dengan 20 bagi 10 itu hasilnya 2. Jadi kita sini telah mendapatkan nilai 2. Kemudian kita mensubstitusikan di persamaan 1. Persamaan satunya yang ini tadi, itu 6x tambah 2y sama dengan 11. 6, di sini kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2 tambah 2y sama dengan 11. 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 2y sama dengan 11. Nilai 12 kita pindahkan di sebelah kanan. Jadi 2y sama dengan 11 dikurang 12. Mengapa dikurang? Karena di sini tadi positif. Apabila positif berpindah ruas maka akan jadi negatif. Berarti 11 kurang 12. 2 sama dengan 1. Y sama dengan, di sini juga kemudian kita melakukan perpindahan ruas. Berarti 1 per 2. Sampai di sini saja. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Jika A sama dengan B, maka tentukan nilai dari X tambah Y. Kita masukkan nilainya. X tambah Y. X-nya tadi 2 ditambah Y-nya per 2. Di sini kita tidak bisa langsung menjumlahkannya karena penyebut dari nilai X dan nilai Y berbeda. Maka dari itu, untuk menyamakannya, nilai 2 ini kita kalikan 2 juga agar sama dengan penyebut dari nilai Y. Di sini 2 dikali 2. Di bawah nilai 2 di sini ada nilai 1. Oke. 1 dikali 2 sama dengan 2 kali ini kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Oke. Di sini penyebutnya sudah sama, maka kita pindahkan lagi di sini. Berarti 4 per 2 ditambah 1/2. Oh, tadi di sini ada kesalahan. 11 dikurang 12 kan hasilnya min. Jadi di sini min 1. Berarti di sini min 1/2. Otomatis karena di sini min, berarti di sini juga jadi hasilnya min. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3 per 2. Oke, mantap. 2y sama dengan 11. 6. Di sini kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2 tambah 2y sama dengan 11. 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 2y sama dengan 11. Nilai 12 kita pindahkan di sebelah kanan. Jadi 2y sama dengan 11 dikurang 12. Mengapa dikurang? Karena di sini tadi positif. Apabila positif berpindah ruas maka akan jadi negatif. Berarti 11 kurang 12. 2 sama dengan 1. Y sama dengan, di sini juga kemudian kita melakukan perpindahan ruas. Berarti 1 per 2. Sampai di sini saja. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Jika A sama dengan B, maka tentukan nilai dari X tambah Y. Kita masukkan nilainya. X tambah Y. X-nya tadi 2 ditambah Y-nya per 2. Di sini kita tidak bisa langsung menjumlahkannya karena penyebut dari nilai X dan nilai Y berbeda. Maka dari itu, untuk menyamakannya, nilai 2 ini kita kalikan 2 juga agar sama dengan penyebut dari nilai Y. Di sini 2 dikali 2. Di bawah nilai 2 di sini ada nilai 1. Oke. 1
1 dikali 2 sama dengan 2 kali ini kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Oke. Di sini penyebutnya sudah sama, maka kita pindahkan lagi di sini. Berarti 4/2 ditambah 1/2. Oh, tadi di sini ada kesalahan. 11 dikurang 12 kan hasilnya min. Jadi di sini min 1. Berarti di sini min 1/2. Otomatis karena di sini min, berarti di sini juga jadi hasilnya min. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3/2. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Wiranti. Saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Perkalian matriks adalah konsepnya itu adalah mengalihkan elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Oke, dari penjelasan di sini, perkalian matriks adalah mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Contohnya pada matriks ordo 2x2. 2x2. Itu misalnya A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan P, Q, R, S. Ya, di sini kita pakai huruf dulu. Tentukan hasil perkalian dari matriks A dan B. Oke, di sini penyelesaian. A sama dengan diketahui A sama dengan H, B, C, D, dan B sama dengan P, Q, R, S. Kan di sini soalnya hasil perkalian dari matriks A dan B. Jadi dikali ya. Jadi
Penjelasan elemen-elemen baris pada matriks pertama. Mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Jadi di sini ini adalah baris, ini adalah kolom. Ini baris, ini kolom. Jadi baris A, matriks A dikali dengan kolom matriks B. Jadi A dikali P, B dikali R. Kemudian A dikali Q, B dikali R. Jadi sama dengan A dikali P ditambah B kali R. B kali R. Kemudian A kali Q, A kali Q, kemudian B kali R. Ingat, baris kali kolom. Jadi kemudian dilakukan lagi di baris kedua. Seperti penjelasannya seperti di atas. Seperti ini. Baris kali kolom. Jadi C kali P ditambah D kali R. Dan C kali Q ditambah ditambah D kali S. Ingat, baris kali kolom. Jadi ini hasil dari perkalian A kali B. Untuk lebih mengerti, kita selesaikan dalam bentuk angka ya. Jadi misalnya matriks A sama dengan 2, 3, 4 dikali sama dengan 1, 2, 3, 4. B ini matriks B. Jadi tentukan hasil perkalian dari matriks A dan B. Ya, di sini. Jadi 2, 3, 4 matriks A dikali dengan matriks B 1, 2, 3, 4. Ingat, yaitu baris kali kolom. Jadi 2 kali 1 ditambah 3 kali 3. Ini. Ya, 2 kali 1 kali 3 kali 3 ini. 3 kali 3. Kemudian baris pertama kan dikali dengan kolom kedua lagi, yaitu
2 kali 2 tambah 3 kali 4. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom pertama lagi. Ini jadi 3 dikali 1 ditambah 4 kali 3. Kemudian baris kedua lagi 3 dikali 2 ditambah 4 kali 4. Bisa kita lihat sudah seperti ini. Jadi mari kita sederhanakan. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, sudah terlihat seperti ini. Tinggal kita tambahkan 2 tambah 9 sama dengan 11. 3 tambah 12 sama dengan 15. 4 tambah 12 sama dengan 16. 6 tambah 16 sama dengan 22. Oke, inilah hasil dari perkalian matriks A kali B. Kemudian sini ada juga matriks misal matriks ordo 3 kali 1. Misal matriks 3 kali 1, yaitu contohnya matriks A sama dengan 7 8 3 5 6 2 4 5 2. Kelebihan guys. Dikali dengan 2 5 15. Ya. Sini lebih banyak baris ya daripada kolom. Jadi ini mudah. Tapi kalau sama-sama 3 kali 3 itu panjang sekali guys. Jadi kita selesaikan yang ini aja, yang pendek aja dulu ya. Jadi 7 kali 2 8 kali 5 3 kali 15 5 kali 2 6 kali 5. Tambah ya, lupa tambah 2 kali 15 15 15
4 kali 2 tambah 5 kali 5 tambah 2 kali 15. Oke, sudah dilihat. Jadi kita sederhanakan lagi. 7 kali 2 yaitu 14. 5 kali 8 yaitu 40. 3 kali 15 sama dengan 45. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 5 sama dengan 30. Ditambah 2 kali 5 30. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 5 sama dengan 25. 2 kali 5 sama dengan 30. Sama dengan 14 tambah 40 ditambah 45 yaitu 99. 10 tambah 30 tambah 30 yaitu 70. 8 tambah 25 tambah 30 yaitu 63. Inilah hasil akhir. Jadi inilah penjelasan dari matriks perkalian matriks ordo 2 kali 2 dengan matriks 3 kali 1. Ya, sekian, hanya yang ini saya bisa sampaikan, bisa terangkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Wiranti. Saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Perkalian matriks adalah konsepnya itu adalah mengalihkan elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Oke, dari penjelasan di sini, perkalian matriks adalah mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Contohnya pada matriks ordo 2 kali 2. 2 kali 2.
Yaitu misalnya A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan P, Q, R, S. Ya, di sini kita pakai huruf dulu. Tentukan hasil perkalian dari matriks A dan B. Oke, di sini penyelesaian. A sama dengan, diketahui A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan P, Q, R, S. Kan di sini soalnya hasil perkalian dari matriks A dan B, jadi dikali ya. Jadi penjelasan elemen-elemen baris pada matriks pertama, mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Jadi di sini ini adalah baris, ini adalah kolom. Ini baris, ini kolom. Jadi baris A, matriks A kali dengan kolom matriks B. Jadi A dikali P, B dikali R. Kemudian A dikali Q, B dikali R. Jadi sama dengan A dikali P ditambah B kali R. B kali R. Kemudian A kali Q, A kali Q, kemudian B kali R. Ingat, baris kali kolom. Jadi kemudian dilakukan lagi di baris kedua. Seperti penyelesaiannya seperti di atas, seperti ini, baris kali kolom. Jadi C kali P ditambah D kali R, dan C kali Q ditambah ditambah D kali S. Ingat, baris kali kolom. Jadi ini hasil dari perkalian A kali B. Untuk lebih mengerti, kita selesaikan dalam bentuk angka ya. Jadi misalnya matriks A sama dengan 2, 3, 4 dikali sama dengan 1, 2, 3, 4. B ini matriks B,
Jadi tentukan hasil perkalian dari matriks A dan B. Ya, di sini. Jadi 2, 3, 4 matriks A dikali dengan matriks B 1, 2, 3, 4. Ingat, yaitu baris kali kolom. Jadi 2 kali 1 ditambah 3 kali 3. Ini. Ya, 2 kali 1 kali 3 kali 3 ini 3 kali 3. Kemudian baris pertama kan dikali dengan kolom kedua lagi, yaitu 2 kali 2 tambah 3 kali 4. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom pertama lagi. Ini. Jadi 3 dikali 1 ditambah 4 kali 3. Kemudian baris kedua lagi 3 dikali 2 ditambah 4 kali 4. Bisa kita lihat sudah seperti ini. Jadi mari kita sederhanakan. Itu 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, sudah terlihat seperti ini. Tinggal kita tambahkan 2 tambah 9 sama dengan 11. 3 tambah 12 sama dengan 15. 4 tambah 12 sama dengan 16. 6 tambah 16 sama dengan 22. Oke, inilah hasil dari perkalian matriks A kali B. Kemudian sini ada juga matriks misal matriks ordo 3 kali 1. Misal matriks 3 kali 1, yaitu contohnya matriks A sama dengan 7, 8, 3, 5,
62, 4, 5, 2. Kelebihan guys. Dikali dengan 2, 5, 15. Ya. Sini lebih banyak baris ya daripada kolom. Jadi ini mudah. Tapi kalau sama-sama 3 kali 3 itu panjang sekali guys. Jadi kita selesaikan yang ini aja. Yang pendek aja dulu ya. Jadi 7 kali 2 8 kali 5 3 kali 15 5 kali 2 6 kali 5 tambah ya, lupa tambah 2 kali 15 15 4 kali 2 tambah 5 kali 5 tambah 2 kali 15. Oke, sudah dilihat. Jadi kita sederhanakan lagi. 7 kali 2 yaitu 14. 5 kali 8 yaitu 40. 3 kali 15 sama dengan 45. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 5 sama dengan 30 ditambah 2 kali 5 30. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 5 sama dengan 25. 2 kali 5 sama dengan 30. Sama dengan 14 tambah 40 ditambah 45 yaitu 99. 10 tambah 30 tambah 30 yaitu 70. 8 tambah 25 tambah 30 yaitu 63. Inilah hasil akhir. Jadi inilah penjelasan dari matriks perkalian matriks ordo 2 kali 2 dengan matriks 3 kali 1. Ya, sekian, hanya yang ini saya bisa terangkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan menjelaskan tentang matriks perkalian. Matriks perkalian itu baris dikali kolom. Ini namanya baris dan ini kolom. Langsung aja. 4 dikali 6 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3. 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 3. 1
dikali 6 ditambah 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 2, 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 2, 1 dikali 2 ditambah 5 dikali 5 ditambah 2 dikali 2, 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 5 ditambah 1, maaf ada yang salah di sini 2 ya, 1 dikali 1, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 1, 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 2, dikalikan 4 dikali 6 sama dengan 24 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 3 3, 12 ditambah 1 ditambah 9, 6 ditambah 5 ditambah 6, 8 ditambah 10 ditambah 2, 4 ditambah 5 ditambah 6, 2 ditambah 25 ditambah 4, 4 ditambah 4 ditambah 1, 2 ditambah 2 ditambah 3, 1 ditambah 10 ditambah 4, dijumlahkan 24 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 29, 12 ditambah 1 ditambah 9 22, 17 20 15 31 9 7 13. Ini hasilnya. Terima kasih. Ditambah 6, 2 ditambah 25 ditambah 4, 4 ditambah 4 ditambah 1, 2 ditambah 2 ditambah 3, 1 ditambah 10 ditambah 4. Dijumlahkan 24 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 29, 12 ditambah 1 ditambah 9 22, 17 20 15 31 9 7 13. Ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Abdul Rasyid Baihaqi, kelas 11 I1. Saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi. Yang pertama, pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah batas yang dapat dicapai
suatu titik atau bagian real. Cara yang kedua, cara menentukan limit fungsi. Kita dapat melakukan dengan beberapa cara, yaitu cara yang pertama, substitusi. Yang kedua, pemfaktoran. Yang ketiga, akar sekawan. Yang keempat, L-Hospital. Di sini saya akan menggunakan cara substitusi. Contoh, nilai limit X mendekati 2. Dengan X maka 2 tambah 3 X kurang 1 per 2X tambah 1 dengan X nya kita bisa ganti dengan angka 2, berarti 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kurang 1 per 2 kali 2 tambah 1 dengan 4 tambah 5 per 5 dengan 9 per 5. Bisa juga kita cari contoh yang lainnya, atau kita akan menggunakan contoh yang lainnya. Misalnya limit X mendekati 3 dengan 4X maka 2 tambah 1 per 2X maka 2 tambah 3 dengan 4 kali 3 pangkat 2 tambah 1 per 2 kali 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 kali 9 tambah 1 per 2 kali 4 tambah 3 dengan 13 tambah 1 per
6 tambah 3 sama dengan 14 per 6 tambah 3. Pada limit fungsi dan cara pada limit fungsi dan cara substitusi hasil akhirnya tidak boleh tidak boleh 0 per 0 atau 0 bagi 0. Itulah penjelasan limit fungsi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Abdul Rasid Baihaqi. Limit fungsi aljabar dibagi menjadi dua, yaitu bentuk umum dan bentuk tak tentu. Bentuk umum dibagi menjadi dua cara, yaitu memfaktorkan dan hospital. Cara hospital ini yang kita gunakan untuk mengerjakan contoh soal limit. Limit X mendekati 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 8X kurang 20 diper X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Aksen X sama dengan X pangkat 2 ditambah 8X kurang 20 diper X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 sama dengan 2X tambah 8. Kenapa jadi 2X? Karena pangkat 2 ini dikasih keluar menjadi 2X dan angka 20 ini dihilangkan. 2X kurang 5 sama dengan 2 dalam kurung 2 ditambah 8. Kenapa dalam kurung 2? Karena X-nya adalah 2. Diper 2X dalam kurung 2 dikurang 5. Sama dengan 4 tambah 8 diper 4 kurang 5. Sama dengan 12 bagi min 1 sama dengan min 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani Sriwayaningsi, kelas 11 IIS 2. Materi saya adalah limit fungsi trigonometrik. Misalnya 1. Limit X, misalnya X 0 A kali sin B dibagi C tan C sama dengan AC dari A bagi C dikali sin B dibagi X sama dengan AB dibagi X sama dengan AB. X bagi X sama dengan AB. Contoh soal nomor 1. Limit X 0 sama dengan 3 kali sin 4X dibagi X tan X. Ini contoh soalnya. Kita mulai menjawabnya. Sama dengan 3 dibagi X dikali 4X sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 dibagi 1 dari X kali X sama dengan 12. Itulah hasil dari contoh soal tersebut.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ildar Nalda, perwakilan dari kelas 11I1. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang matriks. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam barisan dan kolom, sehingga membentuk suatu bangun persegi. Sebagai contoh, dimensi matriks di bawah ini adalah 2 kali 3, karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Apa nama aja Pak? Baiklah, di sini kita sudah menulis soalnya, kita langsung saja ke pembahasan. 1. Diketahui matriks M. Dua belas, 24, 36, 48, 60, dan 72. Lalu ditentukan M. A. 1/4, B. 3/4, C. 1/4 tambah 3/4. Nah, kita akan beralih ke jawaban. Kita akan menjawab soal bagian A terlebih dahulu. Nah, cara menjawab soal bagian A ini yaitu dengan cara mengalihkan dengan angka yang telah kita ketahui di atas, yaitu 1 kali 12 hasilnya 12. 12 bagi 4 hasilnya 3. 1 kali 24 hasilnya 24. 24 bagi 4 hasilnya 6. 1 kali 36 hasilnya 36. 36 bagi 4 hasilnya 9. 1 kali 48 hasilnya 48. 48 bagi 4 hasilnya 12.
1 kali 60 hasilnya 60. 60 bagi 4 hasilnya 15. 1 kali 72 hasilnya 72. 72 bagi 4 hasilnya 18. Nah, ini adalah jawaban soal bagian A. Kita akan beralih ke soal bagian B. Yang dimana soal bagian B ini sama pekerjaannya dengan soal bagian A. 3 kali 12 hasilnya 36. 36 bagi 4 hasilnya 9. 3 kali 24 hasilnya 72. 72 bagi 4 hasilnya 18. 3 kali 36 hasilnya 108. 108 bagi 4 hasilnya 27. 3 kali 48 hasilnya 144. 144 bagi 4 hasilnya 36. 3 kali 60 hasilnya 180. 180 bagi 4 hasilnya 45. 3 kali 72 hasilnya 216. 216 bagi 4 hasilnya 54. Nah, ini adalah jawaban soal bagian B. Nah, kita akan beralih ke soal bagian C, yang dimana soal bagian C ini beda cara mengerjakannya dengan soal bagian A dan B. Yang dimana soal bagian C ini kita ambil dengan cara menjumlahkannya hasil jawaban A dan B, yaitu 3 tambah 9, 12. 6 tambah 18. 6 tambah 18, 24. 9 tambah 27, 36. 12 tambah 36 hasilnya 48. 15 tambah 48 hasilnya 60. 18 tambah 54 hasilnya 72. Nah, ini adalah jawaban soal bagian bagian C. Nah, Nah, ini adalah salah satu contoh soal matriks yang telah saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwana, kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan membahas soal tentang limit fungsi aljabar. Soalnya itu limit X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 dibagi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8. Untuk nilai X mendekati 2, kita kerjakan langsung mengubstitusikan nilai X ke dalam fungsi yang kita cari limitnya. Nah, sekarang ketika kita coba untuk mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi aljabar tersebut. Kita coba misalnya 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2
ditambah 6 per 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 8 sama dengan 2 pangkat 2 4 dikurang 10 ditambah 6 per 4 ditambah 4 dikurang 8 sama dengan 4 dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 0. 4 ditambah 4 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita lihat hasilnya 0 per 0. Kita tahu bahwa bentuk 0 per 0 itu tidak tentu. Sehingga untuk limit fungsi ini kita pakai cara langsung substitusikan, hasilnya menjadi tidak tentu. 0 per 0 itu tidak tentu. Sehingga untuk limit fungsi ini kita pakai cara langsung substitusikan, hasilnya menjadi tidak tentu. Tidak tentu. Berarti kita harus menggunakan cara yang lain, yaitu kita menggunakan pembilan dan penjabar. Ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, kita ubah ke dalam penjabar dan pemfaktoran. Kurang X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan limit X mendekati 2 per. Nah, di sini kita isi X. Kita harus mencari bilangan yang menghasilkan 6. Sama dengan 6 min 5. Nah, di sini min 3x min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Terus di sini min 3 min 2 sama dengan minus 5. Berarti sini diisi dengan minus 3 minus 2. Cari ini harus menghasilkan min 8 dengan positif 2. Min 8 tambah 2. Sini positif 4 minus 2. 4 ditambah minus 2. Berarti di sini kita isi 4 positif 4 di sini minus 2. Nah, kita selesaikan ini. Kita sudah dapat ini. Kita harus sederhanakan. Ini kan sama. Berarti X dikurang 3 per X ditambah 4. X nya diubah jadi 2 dikurang 3 per
2 ditambah 4. 2 dikurang 3 hasilnya itu min 1. 2 ditambah 4 6. Jadi hasil dari limit fungsi aljabar x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 per x pangkat 2 ditambah 2 x dikurang 8 x mendekati 2 sama dengan minus 5. Berarti sini diisi dengan minus 3, minus 2. Cari ini harus menghasilkan min 8 dengan positif 2. Min 8 tambah 2. Sini positif 4. Minus 2. 4 ditambah minus 2. Berarti di sini kita isi 4. Positif 4. Di sini minus 2. Nah, kita selesaikan ini. Kita sudah dapat ini. Kita harus sederhanakan. Ini kan sama. Berarti x dikurang 3 per x ditambah 4. X-nya diubah jadi 2 dikurang 3 per 2 ditambah 4. 2 dikurang 3 hasilnya itu min 1. 2 ditambah 4 6. Jadi hasil dari limit fungsi aljabar x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 per x pangkat 2 ditambah 2 x dikurang 8 x ini harus menghasilkan min 8 dengan positif 2. Min 8 tambah 2. Sini positif 4 minus 2. 4 ditambah minus 2. Berarti di sini kita isi 4. Positif 4. Di sini minus 2. Nah, kita selesaikan ini. Kita sudah dapat ini. Kita harus sederhanakan. Ini kan sama. Berarti x dikurang 3 berarti x dikurang 3 per x ditambah 4. X-nya diubah jadi 2 dikurang 3 per 2 ditambah 4. 2 dikurang 3 hasilnya itu min 1. 2 ditambah 4 6. Jadi hasil dari limit fungsi aljabar x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 per x pangkat 2 ditambah 2 x dikurang 8 x mendekati 2 itu hasilnya min 1 per 6. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.